pawang hujan, awan bergeserlah mendekat ke energi elemen api saya. Semua awan hitam otomatis tergeser. Mereka nanya, Mbak, untuk apa tujuannya? Ya, kita di sini Kulon Nuwun karena tujuannya adalah untuk mengedukasi. Menyelenggarakan sebuah acara outdoor di negara dengan curah hujan tinggi tentu membutuhkan persiapan yang serba ekstra. Panitia hajatan tentu akan dibuat pusing 7 keliling saat kegiatannya harus berlangsung pada musim hujan. Jika sudah begini, si punya hajat mencoba memprediksi datangnya hujan dengan data perakiraan cuaca atau memanfaatkan cara-cara khusus. Saat itulah jasa pawang hujan terasa sangat dibutuhkan. Sebuah profesi langka dengan eksistensi yang tak terlalu kentara. Dan bagaimana cara kerja mereka menjadi sang penerang? Inilah sajian khas on the spot pawang hujan milenial. Jika ada tusukan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan taburan garam kasar, bahan-bahan tadi tak asing sebagai piranti menghalau hujan. Cara tradisional turun-temurun tersebut mungkin bertele-tele menurut sebagian orang yang sedang menyelenggarakan hajatan. Mereka cenderung berpikir praktis untuk segera menyewa pawang hujan. Profesi pawang hujan di tanah air dipandang nyentrik. Dengan berbagai ritual dan anehnya piranti yang memantik tanya, ternyata profesi ini telah ada semenjak era kerajaan. Mungkin sebelum Majapahit udah ada, karena itu merupakan spiritual ya, keyakinan. Karena keyakinan orang-orang dulu beda dengan sekarang. Kalau dulu betul-betul tulus. Kalau secara keseluruhan di Bali sebenarnya tidak banyak, karena orang-orang tertentu aja yang bisa melakukan pawang hujan. Di Bali disebut tukang nerang hujan, sedangkan di Betawi ada istilah dukun rangkeng. Spiritualis pemindah hujan yang rela mengkerangkeng dirinya bersama sesajen di kamar. Tentunya demi kelancaran sebuah hajatan. Dulu, meski berlabel sang penerang, pekerjaan mereka tak terang-terangan. Seiring berubahnya zaman, kiprah pawang hujan merambah ke ranah profesional. Tak ayal, wajah baru pun semakin memperbesar pundi-pundi penghasilan. Nama saya RR Istiati Wulandari, biasa dipanggil Rara. Saya mempunyai hobi yang akhirnya menjadi profesi, yaitu sebagai pawang hujan. Kelas 2 SD sekitar 8 tahun, 9 tahun. Nah, waktu itu caranya saya adalah saya teriak ke langit. Jadi saya waktu itu kan cuaca hujan, mau kalau di SD kan ada kayak pagelaran itu. Nah, saya minta supaya cerah, jadi saya teriak ke awan supaya cerah dan cerah kayak gitu. Saya besarnya di Jogja. Nah, saya itu dapat jobnya itu dari wayangan ke wayangan itu doain biar nggak hujan. Nah, di situ sebenarnya saya udah mulai. Contohnya dari handphone, satu handphone ke handphone lain itu kan harus ada pairing pasangan. Nah, seorang yang indigo atau dalam istilah Bali itu adalah seorang melik yang mendapatkan energi dari leluhur, itu bisa langsung komunikasi dengan para dewa. Ibarat kata kita sudah punya power, terus bisa mengendalikan angin, api, air, dan udara. Rara Istiati Wulandari, wanita yang kerap dipanggil Rara ini adalah satu dari ribuan pawang hujan di Indonesia. Tampil dengan gaya yang muda dan casual, tak akan ada orang yang menyangka ia berprofesi menjadi pawang hujan. Pawang hujan itu kan ada dua, bisa juga dari keturunan, bisa juga karena dia belajar meditasi atau belajar spiritual. Terus kalau keturunan itu biasanya dia punya terah. Terah dalam arti itu ada kekuatan di luar kekuatan manusia yang masuk dalam dirinya untuk melakukan komunikasi dengan alam.
Nama wanita 35 tahun yang kini berdomisili di Bali ini kian mencuat saat dipercaya untuk mengendalikan hujan dalam laga AFC U19 di Stadion Gelora Bung Karno dan perhelatan Asian Games. Dengan media dupa sesuai adat Bali, Rara tak segan-segan mengitari arena demi kesuksesan sebuah acara. Paling luar biasa 2018 kemarin, jadi sempat diminta untuk Asian Games. Jadi untuk pas upacara bendera tanggal 17 Agustus, itu kan ada obor yang dibawa ke istana. Dengan intensitas permintaan yang semakin padat, Rara mulai menjadikan pawang hujan sebagai pekerjaan tetap. Bahkan ia membawa pawang hujan ke dalam ranah profesional. Ngomong-ngomong, berapa sih gaji seorang pawang hujan milenial? Pawang hujan zaman now atau di era milenial ini saya ada kontraknya, Mas. Itu ada kontrak kerjanya, jadi tanggal berapa dan saya itu udah dibayari dulu. Ada DP-nya, ada tarifnya. Kalau untuk acara nikahan tuh beda ya, itu paling 1 juta, 2 juta. Nah kalau acara yang menteri ke atas, itu saya dapat range harga 10 juta. Nah kalau untuk kayak acara kampanye, per hari 5 juta. Menjadi pawang hujan tak semudah membalikan tangan. Konon, seorang pawang harus memiliki energi yang prima agar dapat memindahkan angin. Tak jarang, Rara mendapatkan serangan gaib yang berusaha menggagalkan sebuah acara. Nah, itu kita udah prepare, memang di Bali sih, udah prepare semua di satu daerah itu. Terus tiba-tiba hujan, habis itu terus bisa digeser, hujan lagi. Ternyata sesudah saya doa meditasi, itu muncul sendiri orang yang bilangnya gini, memang kan saya masih baru di Bali ya. Mbak, kamu bukan orang Bali, nggak usah ikut-ikutan karena di sini wilayah kami. Terus saya cuma jawab, saya di sini di-hire sebagai pawang hujan karena niat saya adalah untuk konser ini banyak yang jualan, para artis sudah latihan dan masa itu udah datang. Jadi saya hanya niat baik sampai selesai acara itu cerah. Jadi pengalaman unik itu yang benar-benar terang-terangan. Kalau awan yang tebal itu kadang-kadang awan yang sangat gelap. Kalau yang awan yang belum gelap itu kadang-kadang awan itu yang bisa akan berjalan, ya memindahkan lebih mudah dibandingkan dengan yang tebal. Yang gelap itu lebih susah, biasanya membutuhkan energi dalam melakukan penerangan itu. Intinya adalah setiap manusia itu kan punya tubuh fisik dan tubuh metafisik. Tubuh metafisik itu yang berhubungan dengan doanya dia lah ke atas. Nah, tadi saya bilang power bank adalah untuk bisa jadi itu kita harus membluetooth antara tubuh fisik dan tubuh metafisik. Kalau habis kerja capek, otomatis saya tidur. Saya tidurnya tuh bisa 10 jam, 12 jam. Yang waktu Asian Games itu penutupan, saya bisa tidurnya tuh hampir 1 hari, 23 jam saya nggak bangun. Saya saat pawang hujan ini berjalan, saya makannya banyak. Saya bisa 3-4 piring. Rara mengajak kita untuk mengintip cara kerja pawang hujan. Ritual dimulai. Dia menyalakan dupa sebagai piranti utama yang harus tersedia. Diyakini asap dupa adalah media penghubung antara alam nyata dengan alam gaib. Saya masih ala Bali ya. Saya pakai dupa, saya pakai canang. Nah itu mayoritas lah kalau orang Jawa bilang sesajen. Nah itu kita untuk say hi. Di awan bergerak. Daerah yang di atas saya, di atas Pak Pemangku dan semua teman-teman di sini itu bisa cerah, tapi di daerah kanan saya itu sudah mendung. Ya, karena memang kita kan mintanya di daerah sini aja, supaya terang, otomatis kanan gelap. Nah, kalau matahari tetap ada di situ, padahal logikanya jam segini tuh matahari udah nggak ada.
Itulah tadi Misteripedia Pawang Hujan Milenial versi On The Spot. Saksikan terus On The Spot biar terus update info misteri, wow, dan kekinian.